بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiap jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah keimanan dan keilmuan kita kepada agama ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga dengan itu kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua di dalam memahami apa yang akan kita pelajari dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena ilmu itu akan bermanfaat bagi kita ketika kita mengamalkannya. Oleh sebab itu, Nabi juga mengatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan, berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang setelah kita pelajari, kita tidak amalkan. Ilmu yang kita tahu ini adalah dalilnya sahih, ini dari Rasulullah SAW, akan tetapi kita tidak mengamalkannya, maka inilah yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini akan menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ilmunya, ketika kita tahu hujahnya, dalilnya, kemudian kita tidak mengamalkannya, maka ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan ilmu, bukan berdasarkan dengan hawa nafsu. Sebagaimana Allah mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa para ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka takut kepada Allah berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan perasaan dan hawa nafsu. Oleh sebab itu, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita yang hadir di sini senantiasa berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW hingga akhir hayat kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas dan melanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Nah, kita masuk kepada dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-9 di dalam kitab ini, yaitu hadrul aqarib, yaitu memutuskan persaudaraan. Nah, di antara dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa yang ada adalah memutuskan hubungan persaudaraan atau memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, ini termasuk dosa yang besar, ya, dosa yang besar. Bahkan ancamannya, ya, sebagaimana nanti dalam hadis ini ada sebutkan dalam hadis, ancamannya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan hubungan persaudaraan dengan, ya, karib kerabatnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, memutuskan persaudaraan, memutuskan hubungan persaudaraan, silaturahim, ya, adalah termasuk dosa besar.
Di antara dalil-dalilnya, ya, di antara dalil-dalilnya disebutkan di dalam kitab ini, sebagaimana Syekh mengatakan, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam sabdanya, ya, Allah mengatakan, "Wattaqullah." Ya. Bertakwalah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Ya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, bertakwalah kepada Allah. Ya, yang dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita saling meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk apa? Menjaga hubungan kekeluargaan di antara keluarga kita. Ya. Aywattaqu arham, ya. Kemudian saya mengatakan berhati-hati, ya, berkaitan dengan hubungan silaturahim. Antaqta'uha, ya, berhati-hati agar tidak memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, mengomentari ayat ini, ya, di mana Allah mengatakan peliharalah hubungan kekeluargaan, artinya jagalah hubungan antara keluargamu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, ya, beliau mengatakan hiya ayyaqati'a rajulu qaribatahu. Ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, larangan dalam ayat ini yaitu, ya, larangan bagi setiap seseorang atau larangan bagi seorang laki-laki memutuskan hubungan karib kerabatnya. Ya. Fa yamna'u ma yajibu lahum min huquqi bidiniyah wa maliyah. Ya, kemudian, ya, melarang, ya, bagi laki-laki, ya, ya, yang wajib bagi dia, maksudnya melarang memutuskan hubungan silaturahim yang wajib bagi mereka untuk memenuhi hak-hak bagi keluarganya, baik dalam urusan agama maupun hartanya. Ya, maka wajib bagi setiap seorang laki-laki apa? Menjaga hubungan karib kerabat. Dengan apa? Menunaikan hak-hak berkaitan dengan agamanya dan hartanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, sebagaimana kata Syekh dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dengan nomor, ya, Imam Bukhari dengan nomor 4830 dan Imam Muslim dengan nomor 2554. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari Jabir bin Mut'im, ya. Hadis ini dari Jabir bin Mut'im. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'un. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan hubungan persaudaraan. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang suka memutuskan hubungan persaudaraan. Ya. Nah, berkata Sufyan, ya, ya, yang dimaksud dengan, ya, qati di sini adalah orang yang memutuskan silaturahim. Ya, Sufyan mengatakan yang dimaksud dengan qati'un dalam hadis ini adalah yaitu qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi orang-orang yang tidak menyalin atau orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahimnya
dengan karib kerabatnya, baik dari jalur ayahnya ataupun dari jalur ibunya, maka diancam tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Abu Hurairah ya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan dalam ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari juga, bahwasanya Nabi mengatakan dalam sabdanya, riwayat ya Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dalam riwayat itu, Nabi mengatakan inna rahma qamat faqala lillahi azza walla, sesungguhnya nanti pada hari kiamat ya ar-rahim ya, maksudnya ar-rahim ini hubungan silaturahim ya, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat lillahi azza wa jalla, kemudian dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Hadza maqamu a'id. Ya. Inilah ya hari di mana kita meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Ya, inilah hari ya di mana kami meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Minat qati'ah, dari orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Jadi nanti ya Allah alam sahab ya disebutkan dalam hadis ar-rahim. Ar-rahim ini adalah hubungan silaturahim. Ya, bagaimana bentuknya Allah alam sahab. Yang jelas pada hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Allah. Kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian Allah pun mengatakan na'am. Ya. Na'am kata Allah. Amma tardaina, ya, apa yang engkau inginkan kata Allah. Apa yang engkau ridhoi. Apakah aku ya, apakah aku menjalin atau mengikat ya, atau menghubungkan ya, ya, hubungan denganmu, ataukah aku memutuskan hubungan denganmu kata Allah. Apa yang kau inginkan kata Allah. Apakah aku memutus atau menjalin hubungan, ataukah aku memutuskan hubungan denganmu. Ya. Qalat bala ya. Kemudian na'am ya Rasulullah. Ya na'am ya Allah katanya ya. Dia mengatakan an asila min wasila. Ya, maksudnya apa? Apakah aku akan menjalin hubungan dengan orang yang menjalin hubungan denganmu, ataukah aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu kata Allah. Ya. Kemudian Ar-Rahim itu mengatakan bala ya Rasul, bala ya Allah. Ya. Maka Allah pun mengatakan fadzalika laka, maka demikian itulah untukmu. Artinya apa? Ketika seseorang ketika Rahim itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah tawarkan kepada dia, apakah aku menjalin hubungan dengan orang yang menjalin hubungan denganmu, ataukah aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu? Maka si Rahim pun mengatakan tentu ya Allah. Artinya Allah akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang suka menjalin hubungan silaturahim. Sebaliknya juga Allah pun akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Itu. Jadi orang-orang yang suka menjalin hubungan silaturahim dengan saudaranya, maka di hari kiamat Allah pun akan menyambung hubungannya dengan orang tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang suka memutus hubungan silaturahim dengan karib kerabatnya, dengan siapa saja, baik dari jalur ibu dan ayahnya, maka pada hari kiamat Allah pun akan memutuskan hubungan dengan dia. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, Iqra'u ya in syi'tum, bacalah oleh kalian apa yang kalian hendaki. Ya. Ya. Rasulullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surah Muhammad. Ya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Muhammad ayat ke-22 sampai ke-23. Ya. Surah Muhammad ayat ke-22 sampai ke-23. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Beliau membacakan ayat ini, "Fahal asaitum in tawallaitum an tubsiru fil ard wa tuqatti'u arhamakum
ulaika alladzi la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat ke-22 sampai 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa hal asaitum in tawallaitum?" Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, ya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan keluarga, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Kemudian Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini dan suka memutuskan hubungan silaturahim dengan mengatakan apa? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Ya, mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang apa? Yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat Allah akan kutuk dia. Kemudian Allah akan butakan pandangan dia. Allah tulikan pendengaran dia. Disebabkan apa? Karena suka memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini menunjukkan apa? Dalil bahwasanya memutuskan hubungan silaturahim itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, wa min mu'assib, ya, dan di antara yang sangat disayangkan, kata saya, ya, atau yang sangat disesalkan, anna katsiran minal muslimin al-yawm ghafalu anil qiyami bihaqqil walidaini wa arham. Sangat disayangkan, ya, kebanyakan di antara kaum muslimin pada hari ini, kata Syekh, pada hari ini, ya, kata Syekh, ghafalu, mereka lalai dari menegakkan, dari menunaikan hak-hak bagi kedua orang tuanya dan bagi, ya, karib kerabatnya atau silaturahim, bagi orang-orang yang ada hubungan nasab dengannya, ya. Wa qata'u habal wasil, di mana mereka memutuskan hubungan silaturahim, ya. Jadi kata Syekh, sangat disayangkan, ya, kebanyakan kaum muslimin pada hari ini mereka lalai dari menunaikan hak-hak bagi kedua orang tuanya dan bagi saudara-saudara, ya, sehubungan darah dengannya, di mana mereka memutuskan hubungan tali silaturahim, ya, dan mereka berhujjah, ya. Sebagian mereka manusia itu berhujjah, ya, apa hujah mereka? Ya, anna aqaribahu la yusallu lahu. Ya, saudara-saudara kami itu tak mau menjalin hubungan silaturahim. Itu alasan mereka. Ya. Hujah mereka, kenapa kamu tidak mau berhubungan dengan saudaramu, tidak menjalin hubungan persaudaraan dengan saudaramu? Apa alasan mereka? Saudara-saudara kami itu tidak mau menjalin hubungan silaturahim. Ya. Makanya kami tidak mau berhubungan dengan mereka. Itu alasan mereka, kata saya. Kemudian saya membantah, wa hadhi hujjah la tanfa'u. Ini hujjah, ini dalil yang tidak bermanfaat, kata saya. Ya. Lianna law kana la yasilu illa man wasalahu lam yakun silatahu lillah. Ya. Karena, ya, kalaulah dia tidak menghubungkan silaturahim, ya, maka, ya, dia tidak akan menghubungkan, ya, tidak menjalin hubungan silaturahim dengan yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak mau berhubungan dengan dia, maka dia tidak akan mau berhubungan kepada orang itu, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nunggu orang itu menjalin hubungan kepada dia, barulah dia akan mau menjalin hubungan kepada saudaranya. Maka kata Syekh, ini hujjah la yantafa'u, tidak bermanfaat. Nunggu orang dulu menjalin hubungan sama dia, barulah dia mau menjalin hubungan dengan orang tersebut, ya. Maka saya mengatakan wa innama hiya makafah,
ya mukafah. Maka inilah yang disebut dengan mukafah. Artinya apa? Ya, dia akan membalas kebaikan orang lain setelah dia mendapat kebaikan dari orang lain. Ya. Jadi dia akan membalas hubungan silaturahim kalau orang membalas hubungan silaturahim dulu sama dia. Menjalin hubungan silaturahim sama dia dulu, baru dia akan membalas hubungan silaturahim. Maka ini bukan yang dimaksud dengan ya silaturahim. Ya. Kalau ada orang seperti ini melakukan, ada orang datang kepada dia baru menjalin hubungan silaturahim, kemudian dia balas, kata Syekh, maka ini bukan menjalin hubungan silaturahim, tapi ini namanya mukafah. Mukafah itu apa? Yaitu membalas kebaikan orang lain ketika dia mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dia membalas hubungan silaturahim ketika orang menjalin hubungan silaturahim kepadanya. Ya. Jadi kata Syekh, yang dimaksud dengan silaturahim sebagaimana dalam hadis, ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, ya. Sebagaimana riwayat ya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan laisa wasil bil mukafi, ya. Bukan yang disebut ya, bukan termasuk ya orang yang menjalin hubungan silaturahim ya dengan membalas ya dengan membalas kebaikan orang lain setelah dia mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi laisa wasil. Jadi bukan yang bukan termasuk apa? Ya, orang yang menjalin hubungan silaturahim ketika dia membalas hubungan silaturahim dari orang yang menjalin hubungan kepadanya. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan silaturahim apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya, yaitu al-wasil alladzi idza quti'at rahimahu wasalahu. Jadi yang dimaksud dengan orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menjalin hubungannya apabila telah putus hubungan silaturahim. Nah, ini yang dimaksud dengan silaturahim. Jadi yang dimaksud dengan silaturahim adalah yaitu orang yang menjalin kembali hubungan yang telah terputus hubungan silaturahimnya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-wasil, orang yang menyambung hubungan silaturahim. Bukan ketika datang ya orang menyambung hubungan silaturahim kepada dia baru dia membalas, bukan ini. Jadi yang dimaksud dengan menyambung hubungan silaturahim adalah apa? Ketika putus hubungan persaudaraan dengan dia sambung kembali, maka inilah yang disebut dengan al-wasil, yaitu orang yang menyambung hubungan silaturahim. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi kalau tidak ada persoalan, kemudian datang keluarganya berkunjung, kemudian ya dia balas berkunjung ke tetangga, ke saudaranya setelah dia dikunjungi, maka ini bukan al-wasil. Ini namanya mukafi atau mukafa'ah. Ya, yaitu orang yang membalas kebaikan orang lain setelah dia mendapatkan kebaikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyambung silaturahim bagaimana? Yaitu orang yang ketika putus hubungan silaturahimnya, dia sambung kembali. Ini yang dimaksud dengan hubungan silaturahim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, ya. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bertanya kepada Rasulullah, ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya. Wahai Rasulullah, ya, innali qaribah." Ya. Sesungguhnya aku mempunyai karib kerabat, kata dia. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya karib kerabat. Aku selalu menyambung hubungan baik dengan mereka, tetapi mereka selalu memutuskannya. Ya, ini contoh ya dalam hadis.
Aku selalu menyambung hubungan silaturahim kepada mereka, akan tetapi mereka selalu memutuskannya. Kemudian aku berbuat baik, akan tetapi mereka membalasnya dengan keburukan. Aku berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka membalasnya dengan keburukan. Aku berlaku bijak kepada mereka, akan tetapi mereka berlaku bodoh terhadap diriku. Ya, berlaku bodoh terhadap diriku. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Ya. Beliau bersabda. Dalam sabdanya beliau mengatakan, in kunta kama qulta fa ka'annama tusibbuhum malla. Ya. Bila keadaannya seperti yang engkau katakan, mereka itu seperti meminum abu yang panas. Lihat. Kalau kita menjalin hubungan silaturahim, ternyata keluarga kita tidak mau, diputuskannya. Berbuat baik kita kepada mereka, mereka balas dengan perbuatan buruk. Kemudian kita berlaku adil, berlaku bijak kepada mereka, sementara mereka bersikap bodoh-bodoh, acuh tak acuh terhadap kita. Maka kata Nabi, kalau ini benar apa yang engkau katakan, maka sesungguhnya engkau telah memberikan kepada mereka minuman dari abu yang sangat panas. Ya, ini balasan, maksudnya apa? Ini balasan bagi orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Ketika ada saudaranya datang untuk menjalin hubungan silaturahim, dia putus balik. Maka balasannya apa? Maka orang yang datang kepada kita, misalnya dia menjalin hubungan silaturahim kepada kita, kemudian kita putus, maka orang itu pada hakikatnya memberikan minuman abu yang sangat panas kepada kita. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kita memutuskan hubungan silaturahim kepada dia. Ya. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Jadi orang-orang yang suka memutus hubungan dengan saudaranya, maka pada hakikatnya dia meminum abu yang sangat panas. Naudzubillah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, dan senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu selama kamu dalam keadaan demikian. Nah, Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada laki-laki tersebut selama dia tetap menjalin hubungan silaturahim, berbuat baik, ya. Kemudian apa? Berlaku bijak. Maka Allah akan terus memberikan pertolongan. Oleh sebab itu jamaah, ini hadis yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Teruslah menjalin hubungan silaturahim walaupun kita dibalas dengan balasan yang tidak baik. Ya. Kenapa? Apa balasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong kita. Ya. Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita selama kita terus menjaga hubungan silaturahim kepada saudara kita, walaupun mereka tetap memutuskan hubungan itu dengan kita. Sebaliknya bagi mereka, jika mereka memutuskan hubungan silaturahim sementara kita terus menjalinnya, mereka memutuskannya, maka pada hakikatnya kita telah memberikan minuman abu yang panas kepada mereka. Naudzubillah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berhati-hatilah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bukan termasuk orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila seorang laki-laki ini menjalin hubungan silaturahim dan mereka memutuskan hubungannya, maka Allah akan memberikan manfaat, kebaikan yang banyak kepadanya, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, kepadanya, sebagaimana dia telah menjalin hubungan silaturahim kepada saudaranya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada mereka. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kepada kita di dalam menjelaskan tentang apa? Seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka ancamannya adalah diantaranya tidak dimasukkan ke dalam surga. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan siksa, itu apa? Dengan diberikan minuman dari abu yang panas. Naudzubillah. Nah, ini ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak menjalin hubungan silaturahim. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad, surah Muhammad ayat ke-22 sampai 23. Di mana Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah sekiranya engkau berkuasa, engkau merusak,
membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan silaturahim, maka mereka adalah orang-orang yang akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tulikan pendengaran mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah A'raf, ya, di dalam surah A'raf ayat ke-20 sampai ke-21, ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudu, ya, wa la yanquduna mitsaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, orang-orang yang memenuhi janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memenuhi janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar perjanjian itu, dan tidak melanggar perjanjian itu. Walladzina yasiluna ma amarallahu, dan orang-orang yang menjalin, ya, atau ya, menjalin hubungan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dihubungkan. Ayyusall, ya, apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, ya, mereka takut terhadap Rabb mereka dan mereka takut terhadap hisab yang buruk. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu akan senantiasa menjalin hubungan silaturahim kepada Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kepada karib kerabatnya. Ya. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mereka takut akan mendapatkan hisab yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga yudillu bihi, ya, yudillu bihi. Kemudian Allah akan menyesatkan mereka, ya, dengan perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Ya. Perbuatan mereka adalah, yaitu apa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Nah, jadi orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sesatkan mereka. Ya. Allah akan sesatkan mereka dengan perbuatan mereka melanggar perjanjian mereka. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27, ya. Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang suka memutuskan atau melanggar janjinya dengan Allah, min ba'di mitsaqi, setelah tegak, ya, perjanjian itu, wa yaqta'una ma amarallahu bi, dan memutuskan hubungan silaturahim, ya, memutuskan hubungan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dihubungkan, wa yufsiduna fil ard, ya, dan mereka merusak dan mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Apa ancamannya? Allah akan sesatkan mereka. Ya. Kemudian Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang merugi di muka bumi ini, dan, ya, orang-orang yang merugi di akhirat. Ya. Nah, inilah ancaman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk salat bisa. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah masuk waktu salat Isya, kita azan dulu, nanti kita sambung setelah azan. Tip. Tip jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, ya, sebagaimana sudah disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam, ya, perkataan beliau, ya, itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Jadi ini mendapatkan ancaman bagi orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian penulis juga mengatakan, ya, maka barang siapa yang memutuskan hubungan karib kerabat kepada saudaranya yang miskin, yang lemah, ya, kemudian berlaku sombong kepada mereka, ya, dan tidak menyambung hubungan kebaikan kepada mereka, ya, disebabkan karena miskin, ya, saudaranya miskin, ya, nggak punya apa-apa, karena kemiskinannya itu, sementara dia kaya, dia tidak mau menyambung hubungan dengan mereka dan berlaku sombong kepada mereka. Maka ini juga termasuk dalam
ancaman dalam hadis yang kita sebutkan di atas. Dia tidak akan masuk surga, ya, disebabkan karena perbuatan ini, ya. Dan ya jadi penulis mengatakan hadal wa'id, ini ancaman bagi orang-orang yang berlaku sombong terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Apa ancamannya? Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia bertobat kepada Allah. Lihat kata penulis, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baik kepada karib kerabatnya yang miskin tersebut. Ya. Begitu juga Nabi mengatakan dalam sabda yang lain, ya. Dalam riwayat Imam Tabrani di dalam kitab Fil Awsat, ya, di dalam kitab Fil Awsat nomor 346, hadis dari tidak disebutkan di sini dari siapa, ya, tapi ini dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya, apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang memiliki karib kerabat yang miskin, lemah, ya, barang siapa yang memiliki kerabat yang miskin, lemah, walam yahsin ilaihim, kemudian dia tidak berbuat baik kepada mereka, kemudian ya, dia memalingkan sedekahnya kepada orang lain, lam yuqballahu minhu sadaqatahu, maka Allah tidak akan menerima sedekah orang tersebut. Ya. Jika antum orang kaya, antum punya pemilih yang miskin, keluarga yang miskin, kemudian antum palingkan sedekah itu bukan kepada dia, tetapi kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah tersebut. Wala yandur ilahi yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat orang tersebut pada hari kiamat. Ini balasan bagi orang yang memalingkan sedekahnya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Ya. Nah, inilah ancaman bagi orang-orang yang memiliki saudara miskin, ya, akan tetapi dia tidak menjalin hubungan kepada saudaranya. Kemudian dia memiliki sedekah tetapi tidak diberikan kepada saudaranya yang miskin, dia berikan kepada orang lain, maka balasan tidak akan terima sedekah itu. Yang kedua, Allah tidak akan melihat orang tersebut pada hari kiamat. Nauzubillah. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan dalam sabda yang lain, ya, hadis yang hasan, riwayat Imam Baihaqi, ya, riwayat Imam Baihaqi dengan nomor 7602, riwayat Imam Baihaqi. Nabi mengatakan sallu arhamakum walau bisalam, ya, sallu, ya, jalinlah hubungan silaturahim antara kalian walaupun dengan ucapan salam, ya, jalinlah hubungan silaturahim di antara kalian walaupun dengan ucapan salam, ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dengan nomor 6138 dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyusil rahmahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim, ya. Hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Kemudian, ya, Nabi juga mengatakan dalam sabdanya, ya, hadis yang sahih riwayat Imam Baihaqi dengan nomor 7966 dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini hadis qudsi, An-Rahman, kata Allah, aku adalah Ar-Rahman, wa hiya Rahim, dan dialah yang menciptakan rahim, ya, dialah yang menciptakan rahim. Wa man wasalaha, barang siapa yang menjalinnya, ya, menjalin hubungan silaturahim, wasaltuhu, kata Allah, maka aku akan menjalin kepadanya, ya, maka aku akan menjalin hubungan kepadanya. Wa man qata'aha, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, maka aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dengan dalil-dalil yang telah kita bacakan, maka termasuk dosa besarlah bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jika kita masih ada umur, jika kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalinlah hubungan ini kembali.
Jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita pada hari kiamat. Jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungannya kepada kita pada hari kiamat. Karena tidak ada lagi manfaatnya bagi kita ketika Allah sudah memutuskan hubungannya dengan kita. Tidak ada lagi manfaat amal ibadah yang kita bawa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak lagi melihat kita pada hari kiamat. Disebabkan kenapa? Memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Walaupun saudara-saudara kita tidak ingin menjalin hubungan dengan kita, biarkan saja mereka tidak menjalin. Tapi usahakan kita tetap menjaga hubungan. Kita tetap mengucapkan salam kepada mereka walaupun mereka tidak menjawab salam mereka kepada kita. Ya, kita tetap menyapa mereka walaupun mereka tidak menyapa kita. Biarkan saja mereka tidak menyapa kita. Akan tetapi sikap kita tetap berlaku kepada dia untuk menjaga hubungan silaturahim. Jangan sikap kita sama seperti dia. Ketika dia memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, kemudian kita pun putuskan. Ya, dengan berlaku apalah dia. Macam dia saja yang bisa memutuskan, kita pun juga bisa. Maka ini sikap yang sama dengan dia. Ya, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Biarkan mereka memutuskan, tetapi kita tidak memutuskan. Biarkan mereka yang tidak mau menjalin, akan tetapi kita berusaha untuk menjalinnya. Ya. Jangan kita harapkan, ya maksudnya yang kita harapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun balasannya, perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perbaiki hubungan kita. Jangan menunggu orang itu dulu datang kepada kita kemudian kita datang. Tidak. Mulailah dari diri kita dulu, baru orang lain. Ya. Kemudian ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada anaknya Husain, ya, apa dia dari Ali bin Husain, ya, dari Ali bin Husain dia berkata, ya, dari Ali bin Husain dia berkata, ya, kepada anaknya, ya, kepada anaknya beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ya, janganlah engkau memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Janganlah engkau memutuskan hubungan silaturahim, kata Ali bin Husain. Ya. Fa inni, katanya, sesungguhnya aku, ya, wajadtu, sesungguhnya aku telah menemukan, ya, dalil mal'unan, ya, dalil yang melaknat, ya, dalil yang melaknat orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim di dalam kitabullah sebanyak 3 tempat. Ya, sebanyak 3 tempat. Jadi dia menemukan dalil di dalam kitabullah yang menjelaskan apa? Laknat bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, akan tetapi dilemahkan oleh Syalbani di dalam kitabnya, ya, di dalam kitabnya Silsilah Dhaifah dengan nomor 1456. Hadis ini didhaifkan oleh Syalbani, akan tetapi kita bacakan saja, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya dia duduk, ya, ya, bersama teman-temannya, sahabatnya. Kemudian dia menceritakan tentang Rasulullah SAW. Ya, dia mengisahkan tentang Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan, ya, akhraja ala kulli qati' rahim illa qama indina falam yaqimu ahadun illa sabab min aqsa al-haqa wa dhahab ila amatihi. Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan dalam sabdanya, aku melarang setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, aku melarang, ya, setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Illa qama min indina. Ya. Kemudian berdirilah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, ya, di hadapan kami. Ya, laki-laki itu adalah seorang pemuda. Fadhaba ila amatahu. Kemudian laki-laki itu pergi ke bibinya. Masih dengan ucapan ini, masih dengan ucapan Abu Hurairah.
bahwasanya Rasulullah melarang orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Langsung laki-laki itu berdiri, kemudian dia pulang ke rumah bibinya. Ammah, ya ammah di sini bibi dari jalur ayah. Kalau disebut dengan ammah berarti bibi dari jalur ayah. Kalau bibi dari jalur ibu namanya khallah. Ya. Dia pulang ke rumah bibinya. Kemudian dia memperbaiki dia pulang ke rumah bibinya yang telah berbuat kasar kepada bibinya selama 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Ya. 2 tahun dia berbuat kasar kepada bibinya. Kemudian dia pulang memperbaiki hubungan itu. Memperbaiki hubungannya. Nah, bibinya heran. Ya. Kemudian bertanya kepada pemuda tersebut, apa yang menyebabkan kamu datang kepadaku dan berbuat seperti ini? Ya. Apa yang menyebabkan kamu datang kepadaku dan berbuat seperti ini? Kemudian laki-laki itu mengatakan, inni jalastu ila Abi Hurairah. Aku duduk bersama Abu Hurairah. Ya, aku duduk bersama Abu Hurairah. Kemudian dia menceritakan tentang hadis Rasulullah SAW yang melarang setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, maka aku berdiri dan menjumpai. Kemudian bibinya bertanya kepada dia. Kemudian bibinya berkata kepadanya, apa yang dikatakan setelah itu? Apa yang dikatakan Abu Hurairah setelah itu? Ya, maka laki-laki itu mengatakan, aku tidak tahu. Kalau begitu tanyakan kepada Abu Hurairah apa perkataan Rasulullah setelah itu. Maka laki-laki itu pun balik ke Abu Hurairah. Kemudian dia bertanya kepada Abu Hurairah, apa hadis setelah perkataan Rasulullah? Aku melarang setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian Abu Hurairah pun mengatakan, inni sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rahmah, sesungguhnya rahmat itu akan hilang kepada satu kaum. Inna rahmah, sesungguhnya rahmat itu akan hilang kepada satu kaum ketika mereka memutuskan hubungan silaturahim. Jadi rahmat itu akan hilang kepada satu kaum, satu kaum qati'un rahim. Dengan sebab qati' di sini mufrad Nabi mengatakan la tazil ala qaumi fihim. Bentuknya jamak, akan hilang rahmat kepada satu kaum. Satu kaum artinya banyak. Dengan sebab apa? Dengan sebab satu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Lihat, dampaknya bukan kepada diri orang itu saja, tapi bisa berdampak kepada satu kaum. Nauzubillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya memutuskan hubungan silaturahim. Dampaknya bukan buat diri kita saja, ternyata dampaknya juga bisa berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Apa dampaknya? Hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair yang menjelaskan kepada kita haramnya atau termasuk dosa besar bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Oleh sebab itu, hendaknya bagi kita semuanya, jika ada hubungan di antara kita yang tidak baik dengan keluarga kita, maka mulai dari sekarang untuk diperbaiki. Jangan tunggu di akhirat. Jangan sampai Allah tidak melihat kita pada hari kiamat. Jangan sampai Allah melaknat kita pada hari kiamat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam surga disebabkan kenapa? Memutuskan hubungan silaturahim. Nauzubillah. Jangan jadikan alasan kebencian mereka, kebencian mereka terhadap kita. Jangan jadikan alasan sikap mereka yang tidak mau menjalin hubungan dengan kita, kemudian kita tidak menjalin hubungan dengan mereka. Jangan jadi alasan. Tetap lakukan, tetap perbaiki hubungan kita, walaupun mereka tidak mau menjalin hubungan dengan kita. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi tanbih buat kita agar kita tetap menjaga hubungan silaturahim kepada hari pertama kita. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.